المؤمنين رؤوف رحيم. Jadi di ayat 128, satu ayat sebelum akhir surat At-Taubah, Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada baginda Nabi. Nah, pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita memuji Nabi kita? Sering memuji Bapak Ibu? Gimana mujinya? Kalau muji Nabi itu bagaimana? Bersolawat. Selain solawat, apa boleh? Ada lagi? Apa? Ya, di dalam surah At-Taubah Allah memuji Rasulullah dengan 4 pujian, dan itu menjadi bukti cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Di antara pujian Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi SAW adalah yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu seorang Rasul, seorang utusan yang diutus dari kalangannya sendiri, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab yang bersuku Quraisy. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, Nabi Muhammad itu memperlakukan umatnya, kita semua, itu dengan 4 sifat mulia yang Allah pujikan kepada baginda Nabi. Jadi Allah memuji Rasulullah, dan pujian itu kemudian menjadi sifat mulia Nabi kepada umatnya. Itu kerennya. Jadi Allah memuji nabinya, kekasihnya, kemudian pujian itu oleh Nabi digunakan menjadi sifat mulia beliau kepada kita semua, kepada umatnya. Maka di dalam surah Al-Fatih ayat 29 kalau nggak salah, Nabi Muhammad itu seorang hamba, seorang utusan yang diutus kepada kaumnya, dan di antara kaumnya itu orang-orang yang bersama beliau, bersama Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki sikap yang keras terhadap orang-orang kafir. Nanti saya jelaskan. Tetapi berkasih sayang, saling menyayangi sesama mereka. Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhirih. Nah, kenapa Allah memberikan pujian kepada Nabi? Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, di akhirat nanti berarti kan tahapannya kehidupan itu. Yang pertama alam apa? Alam ruh dulu, ya kan? Ya. Jadi ruh dulu. Ya. Jadi ketika perempuan itu mengandung, hamil di usia kurang lebih 3 sampai masuk ke 4 bulan, maka di situ ada proses nafkhur ruh,
ditiupkannya ruh ke dalam janin. Nah, di situ ada perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, janjinya ruh kepada Allah adalah qalu bala syahidna. Janji. Ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabb, Tuhan. Makanya seluruh bayi yang dilahirkan, siapapun yang melahirkan, siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, dari negara manapun, semua bayi yang lahir itu fitrah, suci. Makanya nanti dijelaskan di dalam hadis sahih, ya, bayi ini menjadi Nasraniyan atau Yahudiyan atau Majusian itu tergantung bapak ibu. Jadi secara fitrah bayi yang dilahirkan itu adalah suci. Karena tadi ruh itu sebelum ditiupkan ke dalam janin calon manusia itu sudah berjanji, bertauhid, bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-nya. Qalu bala syahidna. Nah, ketika di alam ruh, maka kemudian ruh itu masuk ke dalam janin itu, kemudian hidup di situ yang disebut dengan alam rahim, alam kedua setelah ruh, yaitu alam rahim. 9 bulan 10 hari normalnya usia kandungan. Lamanya masa kehidupan rahim di alam rahim, baru kemudian manusia itu dilahirkan. Ya, bisa normal, bisa sesar, atau mungkin keluar sendiri, nggak nunggu bidan, keburu ingin lihat dunia, ramenya dunia. Nah, ketika di dunia, manusia sudah ditetapkan oleh Allah untuknya yang pertama ajalnya, kemudian oleh rizki termasuk jodohnya, kemudian baik dan buruknya. Nah, setelah itu proses kehidupan dunia sesuai dengan durasi yang diberikan oleh Allah. Seberapa lama? Ada yang 80 ada ada yang datang 80 tahun. Ya ada, turun 75. Ada yang jawab 70, 60, 65, 60, 50. Ya disyukuri, ya, kita syukuri. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, nikmat kehidupan. Setelah proses dunia sesuai dengan jatahnya yang Allah berikan, beralih ke alam barzah, alam 1 kali 2, satu kali dua umumnya. Alam kubur, alam barzah. Alam barzah ini adalah alam antara dunia dan akhirat. Seluruh ulama sepakat, nopo mawon alirannya, seluruh ulama dunia sepakat bahwa yang disebut dengan alam barzah itu adalah alam di mana manusia yang sudah meninggal itu masih bisa berinteraksi dengan yang ada di dunia. Tapi sebaliknya yang di dunia tidak bisa mengetahui. Kalau yang maksud saya berinteraksi itu mengetahui yang ada di dunia, di atasnya di dunia. Makanya seluruh ulama sepakat, termasuk yang paling keras pun, termasuk juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu sepakat bahwa
yang namanya akhirat itu masih bisa berubah, tergantung bagaimana yang di dunia memperlakukannya. Maksudnya bagaimana? Kalau panjenengan punya putra, punya anak, cucu yang soleh dan solehah dan rajin mendoakan putra, bukan tetangga loh ya. Yang rajin mendoakan itu siapa? Iya, kalau tetangga itu untuk rame-rame biar silaturahimnya terjalin. Yang punya tugas utama itu adalah siapa? Di hadis itu siapa? Awaladun sholihin ya itu anak-anak yang soleh. Nah kok kayak rame-rame buat tombol kanan kiri ya pokok ben rame ya gitu. Nah, didoakan sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau bantuan tetangga juga tidak salah ya. Artinya alam barzakh itu masih bisa, prosesnya masih bisa berkembang. Kalau yang di dunia ribut masalah warisan, yang dikubur sedih, nangis, ngopo biar sawah gua rata wakaf ke, ngopo biar omakku orang tak rumah tafid, ya. Karena apa? Karena tahu yang di barzakh ini, tahu pola tingkah pola yang di dunia, ya, anak-anaknya, ponangannya, pamannya, bulan beruat, tahu. Mesti menyesal, maupun biar orang tak digunakan untuk ibadah, misalnya. Nah, setelah alam barzakh baru kemudian masuk ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat inilah semuanya sudah tidak bisa berubah. Maka seluruh ulama sepakat, memang caranya boleh berbeda, ya. Tadi yang saya maksud mendoakan itu ya, mendoakan yang dikubur. Itu sampai doa orang yang di dunia kepada penghuni kubur, alam barzakh itu sampai. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam pernah keluar dari rumah dan kemudian kalau bahasa Jawanya dikintili, diintai oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena cemburu Aisyah. Malam-malam mau ke rumah siapa ya Rasul? Ternyata Rasulullah menuju ke makam Baqi. Dan di makam Baqi itu yang di Madinah. Jadi Rasulullah berdoa di sana, mendoakan seluruh ahli kubur, ahli maqbarah di situ. Itu menjadi bukti bahwa doa ketika masih di barzakh itu masih bisa. Tapi ketika sudah di akhirat itu sudah final, sudah tidak bisa merubah apapun sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi dipertanggungjawabkan masing-masing itu di akhirat. Nah, makanya proses di akhirat itu cepat sekali, nggak seperti sirekap yang bermasalah. Terus belum pun rampung. Kalau di akhirat itu menurut para ulama menyelesaikan orang seluruh dunia miliaran. Ada yang sudah pernah hitung berapa jumlah manusia di dunia ini ada berapa miliar? Kalau setiap bulan Sulaiman itu 500 bayi ya setiap bulan kurang lebih. Ada yang dari 3 KPN Sulaiman itu per bulan berapa bayi yang lahir dan berapa yang meninggal. Jadi kehidupan akhirat itu sangat cepat. Ada yang beberapa ulama mufassir termasuk ahli hadis, ahli hikmah, tidak kurang dari 3 jam. Kok cepat? Mis pernah sensus buatan itu ada
di Quran surah Al-Imran ayat 160 punya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi di akhirat itu jelas sekali. Kalau udah 01, 02. Kalau enggak putih bersinar ya gelap suram. Sudah dua itu. Jadi di akhirat itu hanya ada dua kelompok dan ada satu garis pembatas. Yang sini putih, yang kanan namanya di surah Al-Waqiah ashabul yamin ya, ashabul shimal. Jadi yang kanan dan yang kiri, yang terang ya, yang bercahaya bersinar dan yang gelap yang suram. Sudah nanti ada semacam satir ya, tadi kemudian ada dua pintu. Satu pintu menuju yang kanan, ashabul yamin ke surga ya, mendapatkan nikmat dari Allah, dan yang ke kiri yaitu neraka. Dan jadi jelas di akhirat itu semuanya jelas. Kalau di dunia bulat ya percaya karena ya dunia kalau nggak bulat nggak bulat bukan dunia. Ini betul. Nah gitu ya, yang nggak setuju kan masih dibuka di MK. Nah, yes, gimana biar rame dunia itu biar rame, yes, rame dunia. Jadi begitu Bapak. Kehidupan akhirat itu sangat cepat sekali. Jadi proses hisab itu nggak lebih dari 3 jam. Karena apa? Sudah jelas. Ya. Jadi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Siapa orang yang bersinar itu? Ya, kalau Rasulullah menggambarkan orang yang bersinar itu ya orang yang ahli wudu misalnya, atau orang yang dalam Quran disebutkan min asyaris sujud ya. Jadi bekas-bekas sujud, bekas wudu itu nanti akan bersih. Nah, makanya kalau wudu yang sempurna, wudu untuk sholat ya, untuk sholat. Kalau selain untuk sholat ya monggo, nah, nggak harus sempurna kan? Karena harus dibedakan wudu untuk sholat dengan wudu selain untuk sholat ya. Cukup beda ya biar beda ya. Biar beda karena sholat itu ibadah yang utama ya, yang fardu yang wajib ya. Ya kalau jaringan habis mau tidur wudu yang penting wudu ya, nggak sempurna nggak apa-apa. Nah, karena saking jelasnya sinar itu maka nanti jelas sekali ya. Ada orang yang mungkin ada yang 90% sinarnya ya. Tapi ada yang 2% kalau wudu cip ibu hati-hati ya. Kalau wudu nggak mau melepas jilbab karena membasuh rambut kalau Imam Syafi'i itu yang laki-laki itu begini. Saya beri contoh. Jadi tangannya gini ya, terus ini di sini. Nah ini ke belakang, sebalikan. Jadi harus balikan. Jadi gini, belakang, balik sini. 3 kali. Kenapa? Supaya nanti sinarnya moncer, ilip, ya, terus terang. Nah kalau gini ya nyala, tapi yang klip-klip. Nanti malaikat, kayak orang kelas semua klip-klip. Tapi ya yakin mawon kalau ayatnya sih ya yang bersinar ya, nggak ada terang atau redup enggak, pokoknya yang bersinar ya. Kalau itu ayatnya yang pemahaman itu ya sebenarnya ya insya Allah yang bagian wudhu yang kita basuh itu nanti akan bercahaya, bersinar. Ya, makanya Rasulullah itu doa ketika basuh wudhu dibaca kan? Nah itu doanya kan? Ya, jadi Rasulullah itu sampai berdoa, ya Allah sinarilah depan saya, belakang saya, kanan saya, kiri saya, dan semua bagian dari tubuh saya. Itu Rasulullah. Nah kita nanti malaikat
mau memanggil nggak kelihatan kelip-kelipnya, tinggal dimauan. Itu yang wudhu. Yang kedua, min asari sujud, bekas sujud. Bekas sujud ini apa? Yang hitam sininya. Punya saya kayak hitam. Berantai sujud. Ya itu boleh lah ya, itu di dunia boleh lah ditampakkan. Tapi yang dimaksud min asari sujud itu adalah bagaimana kita ketika dalam sholat rukuk dan sujud, selesai sholat, lisan ini menunjukkan ke ketawaduan, dijaga lisannya, nggak suka menjelekkan orang lain, nggak suka ngomong yang ghibah apa, pokoknya sesuatu yang baik, yang akhlakul karim. Tapi yang jelas bahwa seluruh bagian sujud, ada berapa bagian sujud? Berapa bagian sujud? Dihitung ya. Ini yang santri rumah tahfidz datang buat ini. Ayo, ada berapa? 7. Ada lagi yang mau nambah selain 7? 6, 8, 9, 10. Ya, secara dohir ada 7. 1, 2, 3, 4, 5 lutut kanan kiri, 6, 7 jari jemari, ya, jari jemari telapak kaki. 1 lagi 8. Mana? Sakitnya itu di sini. Hati. Jadi hati itu ketika sujud, Bapak Ibu panjenengan sekalian, itu hatinya juga diajak sujud. Supaya apa? Supaya min asari sujudnya itu betul-betul tidak sekedar hitam di jidat. Ya ini nggak apa-apa, ini memang sensitif bahas. Ya nggak apa-apa, yang sudah terlanjur itu nggak usah dicek kode. Waduh, dihilangi badan bisa. Tapi yang dimaksud min asari sujud yang nanti bercahaya itu adalah ketika kita selesai sujud, maksudnya selesai sholat, perilaku kita, akhlak kita itu tidak berubah, yaitu akhlakul karim. Sebagaimana orang sholat ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada tidak, semua. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini menandakan bahwa Nabi itu, ya, Nabi Muhammad SAW itu memiliki cinta yang luar biasa kepada kita. Buktinya apa? Ini ayatnya, ya, 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur